Ada cinta yang tak pernah berani mengetuk pintu, bukan karena hatinya ragu, tetapi karena hidup mengajarkannya untuk merasa kecil. Cinta yang tumbuh dalam diam, tersembunyi di balik senyum sederhana dan perhatian yang nyaris tak terlihat. Ia mencintai bukan dengan janji, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kehadiran yang setia dan pengorbanan yang tak pernah diminta untuk diakui. Dalam dunia yang sering mengukur segalanya dengan materi, ada orang-orang yang memilih menyimpan perasaannya karena merasa tak pantas berharap. Mereka takut kata, "Aku cinta kamu," berubah menjadi beban. Takut perasaan tulus kalah oleh keadaan. Maka yang tersisa hanyalah bahasa diam. Tatapan yang cepat dialihkan. Dukungan dari kejauhan, dan rindu yang dipendam sendirian. Narasi ini bukan tentang cinta yang lemah, tetapi tentang hati yang terlalu kuat untuk memaksa. Tentang seseorang yang mencintaimu sepenuh jiwa, namun memilih mundur karena merasa tak punya apa-apa selain ketulusan. Jika kamu pernah merasakan kehadiran seperti itu, mungkin tanpa sadar, kamu sedang menjadi alasan seseorang bertahan dalam diam. 1. Dia selalu ada, tapi tak pernah menuntut. Dia adalah tipe orang yang selalu muncul di saat-saat penting dalam hidupmu. Namun, kehadirannya begitu sunyi hingga nyaris tak terasa sebagai sebuah pengorbanan. Saat kamu lelah, dia datang tanpa diminta. Saat kamu sedih, dia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia membantu dengan caranya sendiri, seringkali mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaannya, tetapi tidak pernah sekalipun meminta balasan. Bukan karena dia tidak ingin dicintai, melainkan karena dia merasa tidak punya hak untuk berharap lebih. Di dalam hatinya, ada perasaan yang begitu besar, namun terpenjara oleh rasa rendah diri. Dia merasa cintanya terlalu sederhana untuk dunia yang kamu miliki. Setiap kebaikan yang ia berikan adalah bentuk cinta yang tidak berani diberi nama. Ia memilih menjadi sandaran, bukan tujuan. Menjadi penopang, bukan pemilik. Baginya, melihatmu baik-baik saja sudah menjadi kebahagiaan, meski hatinya perlahan lelah menahan rindu yang tak pernah ia ucapkan. Dia takut, jika suatu hari ia menuntut kejelasan, kamu akan melihat kekurangannya. Kehidupan yang serba terbatas, masa depan yang belum pasti, dan mimpi yang masih tertatih. Maka ia bertahan dalam peran aman. Selalu ada, selalu peduli, namun tak pernah meminta apapun. Di balik sikapnya yang tampak ikhlas, tersimpan satu doa yang tak pernah terucap. Andaikan cinta saja cukup, tanpa harus diukur oleh harta dan keadaan. 2. Tatapannya penuh perasaan, tapi cepat dialihkan. Setiap kali mata kalian bertemu, ada getar yang tak bisa disembunyikan. Tatapannya menyimpan banyak hal, rindu, kagum, dan cinta yang tak pernah diberi suara. Namun detik berikutnya, ia buru-buru mengalihkan pandangan, seolah takut kamu menangkap rahasia terbesar dalam hidupnya. Bukan karena ia tak berani menatapmu, melainkan karena ia tahu tatapan itu bisa membocorkan perasaan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Di dalam dirinya ada pertarungan sunyi. Hatinya ingin berlama-lama memandangmu, ingin diakui, ingin dimiliki. Tetapi pikirannya segera mengingatkan akan kenyataan. Dirinya yang merasa tak cukup, hidup yang serba terbatas, dan ketakutan bahwa cinta tanpa materi hanya akan menjadi beban bagimu. Maka, ia memilih menunduk, tersenyum singkat, lalu berpura-pura biasa saja, meski dadanya berdebar hebat. Tatapan yang cepat dialihkan itu adalah bentuk perlindungan. Ia melindungi kamu dari cinta yang menurutnya tak pantas, dan melindungi dirinya dari rasa sakit, jika suatu hari perasaannya terbaca, namun tak terbalas. Ia percaya, selama cintanya hanya tinggal di mata, dan tak sampai ke kata-kata, ia masih bisa bertahan di dekatmu, mencintaimu diam-diam, tanpa harus kehilangan segalanya. 3. Lebih banyak mengalah, demi kebahagiaanmu. Dia hampir selalu memilih mundur selangkah, agar kamu bisa melangkah lebih jauh. Dalam setiap keputusan kecil maupun besar, ia cenderung mengalah, bukan karena tak punya pendapat atau keinginan, tetapi karena kebahagiaanmu, ia letakkan di atas segalanya. Ada rasa cinta yang membuatnya rela menekan egonya sendiri, seolah dirinya tak sepenting senyummu. Di balik sikap mengalah itu, tersimpan keyakinan pahit, bahwa hidupnya tidak cukup layak untuk diperjuangkan. Ia merasa jika harus memilih, kamulah yang pantas menang,
yang pantas mendapat dunia, sementara dirinya cukup menjadi bayangan yang mendukung dari belakang. Ia takut, jika suatu hari ia memaksakan keinginannya, kamu akan melihat betapa terbatasnya kemampuan dan keadaannya. Mengalah menjadi caranya mencintai tanpa menuntut. Ia percaya, selama kamu bahagia, rasa perih di dadanya bisa ia tanggung sendiri. Cinta seperti ini tidak berisik, tidak penuh tuntutan, tetapi dalam diam ia menguras hati. Sebab setiap kali ia mengalah, ada satu mimpi kecil tentang kita yang perlahan ia kubur, demi satu hal yang menurutnya lebih penting, melihatmu tersenyum, meski bukan bersamanya. 4. Perhatian kecil, yang konsisten. Cintanya tidak hadir dalam bentuk hal-hal besar yang mencolok, melainkan lewat perhatian kecil yang nyaris tak disadari. Ia mengingat hal-hal sederhana tentangmu, kebiasaanmu, makanan favoritmu, hal-hal yang membuatmu lelah atau tersenyum. Ia mungkin hanya mengirim pesan singkat untuk memastikan kamu sudah makan, atau diam-diam membantu saat kamu kesulitan, tanpa pernah ingin dipuji atau diakui. Baginya, perhatian kecil adalah cara paling aman untuk mencintai. Ia sadar tak mampu memberi kemewahan atau janji masa depan yang gemerlap, maka ia memilih konsistensi sebagai bukti rasa. Setiap kepedulian yang ia tunjukkan adalah potongan perasaan yang tak berani ia satukan menjadi pengakuan utuh. Ia takut jika cintanya terlalu terang, kamu akan menilai dari apa yang tidak ia miliki. Dalam konsistensi itulah hatinya bertahan. Hari demi hari, ia mencintaimu dengan cara yang sama, sederhana, namun tulus. Ia mungkin berharap suatu saat kamu menyadari bahwa di balik perhatian kecil yang tak pernah putus itu, ada seseorang yang mencintaimu sepenuh hati. Meski dunia mengajarkannya untuk merasa tak cukup hanya karena keadaan. 5. Menjaga jarak saat topik masa depan muncul. Setiap kali pembicaraan mulai menyentuh masa depan, tentang mimpi, rencana hidup, atau bayangan rumah tangga, sikapnya perlahan berubah. Ia menjadi lebih pendiam, senyumnya mengendur, dan jarak tak kasat mata mulai tercipta. Bukan karena ia tak ingin membayangkan masa depan bersamamu, justru karena bayangan itu terlalu indah dan terlalu menakutkan untuk ia sentuh. Di kepalanya, masa depan selalu identik dengan tanggung jawab dan kestabilan, dua hal yang ia merasa belum mampu ia berikan. Ia takut, jika terus larut dalam obrolan itu, kamu akan melihat kekosongan yang ia rasakan dalam dirinya. Maka ia memilih mundur, mengalihkan topik, atau sekadar diam, sambil menelan perasaan yang semakin berat. Menjaga jarak adalah caranya bertahan. Ia percaya lebih baik menahan rindu daripada menumbuhkan harapan yang menurutnya tak seimbang. Dalam diamnya, ada doa yang terus ia panjatkan. Semoga suatu hari nanti, jika keadaan berubah, ia bisa kembali mendekat tanpa rasa takut. Namun untuk sekarang, ia memilih menjaga jarak, karena mencintaimu dengan kondisi seperti ini terasa lebih aman daripada harus jujur dan kehilanganmu. 6. Sering merendahkan diri sendiri. Ia kerap melontarkan kalimat yang terdengar ringan, namun menyimpan luka yang dalam, tentang dirinya yang merasa biasa saja, hidupnya yang sederhana, dan mimpinya yang belum seberapa. Ucapan-ucapan itu bukan untuk mencari simpati, melainkan cermin dari cara ia memandang dirinya sendiri. Di hadapanmu, ia merasa kecil, seolah dunia yang kamu miliki terlalu luas untuk ia masuki. Merendahkan diri menjadi benteng, agar hatinya tidak berharap terlalu tinggi. Dengan mengulang keyakinan bahwa dirinya tak cukup, ia mencoba mematikan keinginan untuk memiliki. Ia takut, jika suatu hari ia percaya bahwa dirinya pantas, lalu kenyataan justru menghantam lebih keras. Maka, ia memilih meragukan diri sendiri terlebih dulu, sebelum dunia melakukannya. Di balik sikap itu, ada cinta yang terjepit antara rasa kagum dan rasa takut. Ia mengagumimu dengan sepenuh hati, namun tak berani menyetarakan dirinya denganmu. Setiap kali ia merendahkan diri, sesungguhnya ia sedang meminta maaf, bukan dengan kata-kata, karena mencintaimu dalam keadaan yang menurutnya penuh kekurangan. 7. Cemburu. Tapi tak pernah melarang. Ada rasa sesak yang ia pendam setiap kali melihatmu tertawa bersama orang lain, terlebih jika orang itu mampu memberimu hal-hal yang tak bisa ia tawarkan. Cemburu itu nyata, menggerogoti hatinya perlahan, namun tak pernah ia biarkan keluar sebagai larangan atau tuntutan.
Ia sadar posisinya, sadar batas yang ia buat sendiri. Baginya, mencintaimu berarti membiarkanmu bebas, meski kebebasan itu sering melukai perasaannya sendiri. Ia memilih menelan cemburu dalam diam, karena merasa tak punya hak untuk menahan langkahmu. 8. Lebih mendukungmu dari kejauhan. Ia memilih berada di belakang layar, menyaksikanmu tumbuh dan bersinar tanpa pernah berdiri di sampingmu sebagai pusat perhatian. Setiap keberhasilanmu adalah kebahagiaannya, meski ia merayakannya sendirian. Ia memberi dukungan lewat doa, lewat kata-kata sederhana, atau lewat kehadiran yang tak mencolok. Menjauh bukan berarti tak peduli, justru karena terlalu peduli. Ia takut, jika terlalu dekat, kamu akan melihat keterbatasan yang selalu ia sembunyikan. 9. Tak pernah membahas perasaannya, tapi tindakannya. Bicara. Ia menghindari pembicaraan tentang cinta, seolah topik itu terlalu berbahaya untuk disentuh. Namun, sikap dan tindakannya mengkhianati diamnya. Kepedulian yang konsisten, pengorbanan tanpa pamrih, dan kesetiaan yang tak pernah ia janjikan. Baginya, kata-kata adalah janji, dan janji adalah tanggung jawab. Karena merasa tak mampu menanggungnya, ia memilih membiarkan perasaannya hidup dalam tindakan, berharap kamu suatu hari mengerti tanpa ia harus mengucapkannya. 10. Menghilang saat merasa tak pantas. Ada saatnya, ia tiba-tiba menjauh, mengurangi kabar, bahkan menghilang dari hidupmu tanpa penjelasan. Bukan karena cintanya pudar, melainkan karena ia merasa semakin lama berada di dekatmu, semakin besar rasa takutnya. Takut berharap, takut terbiasa, takut suatu hari kamu menyadari bahwa ia bukan pilihan terbaik. Ia pergi bukan untuk meninggalkan cinta, tetapi untuk menyelamatkan hatinya, dan, menurutnya, menyelamatkanmu dari masa depan yang tak pasti bersamanya.